Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Nah, kali ini perspektif saya mengunjungi sebuah pondok pesantren Kobong. Pondok pesantrennya sederhana di pinggir sawah di tengah-tengah masyarakat. Jadi kali ini kita akan mengangkat dalam edisinya Lokal Hero, masih Lokal Hero, tetapi temanya milenial Islami. Kenapa milenial Islami? Nah, kita sekarang akan menemui pimpinan pondok pesantren, tetapi masih muda sekali, usianya mungkin sekitar 35 atau 36 tahun, tetapi sudah mendedikasikan kehidupannya untuk dunia pendidikan tradisional, pendidikan Islam tradisional, yakni di pondok pesantren. Ini nanti kita berkenalan dan ngobrol-ngobrol banyak tentang kenapa sih pilihannya kok mengembangkan pondok pesantren di tengah-tengah misalnya anak-anak muda yang memilih sibuk dengan urusan keluarga, karir lewat bekerja, jalan lain misalnya, tetapi ini lebih memilih membangun fondasi dasar keumatan yaitu pondok pesantren. Nah, selanjutnya nanti kita temuin pimpinannya bersama Kiai Gozi namanya. Nah, nanti kita ketemu. Ayo teman-teman kita temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat semua. Jadi kali ini kita sudah bersama Kiai muda yang saya sebut tadi milenial Islami. Kenapa milenial Islami? Karena memang ini anak-anak muda tetapi memilih jalan hidup yang tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Biasanya anak-anak muda seumurannya itu sedang asik-asiknya membangun keluarga, membangun kehidupan personal, karir, bekerja, tetapi ini lebih memilih mendedikasikan terhadap ajaran-ajaran agama yang uniknya. Ini ajaran agama yang tradisional, yaitu pesantren. Pesantren juga pesantren kampung lah, pesantren Kobong. Biasanya kalau di dunia pesantren itu kita kenal dengan pesantren Kobong. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Ahmad Gozi Sampun namanya. Ini pesantrennya namanya pesantren Al-Qanaah ya. Biasanya sih orang-orang nyebut pesantren nekat. Nah, kita akan membahas lebih jauh apa aktivitas di sini, lalu apa yang memotivasi kok pilihannya lebih kepada dunia pesantren yang masih tradisional. Lalu apa saja yang diajarkan, santrinya dari mana aja, harapan-harapan ke depan karena memang masih sangat muda. Saya lihat mungkin usianya belum sampai 40, mungkin 36 atau 35 begitu. Nah, kita langsung saja nanti kita sapa. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Bisa sapa teman-teman Kiai, salam dan memperkenalkan diri. Silakan, nggak apa-apa, santai aja Kiai. Kita ngobrolnya santai aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya yang tahu juga yang tidak tahu soal pilihan seperti yang disebutkan tadi, dia mau milih, nggak tahu milih. Jadi semenjak awal kita pulang dari pondok ke rumah itu seperti mengikuti arus, karena memang pulang dari pondok ke rumah saya mau apa dan mau ngapain saya juga nggak tahu. Yang akhirnya kita menjalankan seperti biasanya, ngobrol sama ngobrol, teman sama teman. Awalnya duduk-duduk, di mana duduk juga belum ada tempat, paling duduk seketemunya. Terus karena saking banyaknya teman ngobrol, akhirnya teman mungkin ya punya keinginan membangun tempat biar lebih nyaman ngobrolnya. Nah, sesudah ada tempat itu, gubuk lah, kalau gubuk saung. Saya punya pemikiran, ya melihat masyarakat sekitar, khususnya lingkungan kampung saya sendiri, mungkin dalam pikir saya untuk menghilangkan sangat tidak bisa. Maksudnya ya setidaknya kita mengurangi kebiasaan anak-anak di kampung sekitarnya yang mungkin kurang baik akan
akan lebih baik. Maksudnya apa? Saya waktu itu mempunyai pemikiran nggak tahu seminggu sekali saya ajak bersolawat. Awalnya solawatan. Jadi seperti apa yang pernah saya pelajari di pondok, seperti berjanji, ya, yang mudah-mudahan Kitab Al-Berjanji. Nah, kitab Al-Berjanji yang di situ kan memang sholawat itu pada umumnya sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu berjanji kan. Puji-pujian terhadap Rasulullah kan. Nah, puji-pujian terhadap Rasulullah. Nah, terus karena di berjanji itu kan ada sebuah lagu-lagu sholawat yang mudah-mudahan bisa menarik lah, bisa menarik. Ya seperti ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa taraji dan seterusnya. Nah, alhamdulillah dari situ saya itu kalau mengingat awal-awal kita berjalan sekarang itu ya Allah sudah sangat bersyukur. Awalnya kan berempat Sudah berkembang, ini lumayan lah, ini udah ada punya tempat yang permanen ya. tuh, ini udah alhamdulillah. Kalau kita mengingat masa-masa berjalannya sangat belum bisa bersyukur untuk saya. Ya, untuk saya pribadi 4, 5, 6 akhirnya saung itu penuh. Jadi dulunya saung bubuk gitu. Saung bubuk. Oke. Saung bubuk awal-awalnya. Dan hanya bersolawat. Jadi anak muda. nah, anak muda saya sebutkan awal tadi mengikuti arus. Awalnya kan cuma bersolawat. Awalnya nggak tahu saya duduk kurang lebih 1 tahun ya di pondok. Kan pulang dari pondok kan 2014 ya. 2014 mungkin 2015 nya itu ada orang tua nganterin anaknya untuk belajar kan gitu awalnya. Memang sudah ada bekal atau udah ada apa ya namanya yang orang-orang sudah mulai respect, merespon. Oh ini loh dititipin anaknya ke kiai meskipun hari itu belum ada tempat ya. Belum ada tempat. Makanya mungkin ya orang tua tersebut di hatinya merasa punya keinginan melihat anak-anak yang ikut bersalawat tadi, mungkin awalnya di situ, sehingga ada sebagian orang tua yang khusus menitip anaknya. Padahal awalnya kan saya yang ada aja, yang ada saja kan gitu. Yang tadi saya sebutin 4, 5 terus sampai terus perkembangannya sampai alhamdulillah ini bukan kecil lagi nih, tempat permanen ada, tempat kobong-kobong apa namanya, tempat santri menginap juga sudah ada berapa kamar itu 5 apa 6? 7. Ada 7 kamar bahkan saya lihat. Itu perjalanannya ke sini gimana? Perjalanannya begini. Disitulah untuk tidak ya Allah memberikan rasa tidak ragu bagi saya. Ya, jadi seolah-olah begini. Allah memberitahukan apa seperti awalnya seperti kalau kita ngobrol ya, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu kan seperti perhiasan bahasa. Tapi begitu kita cermati, kita jalani, kita rasakan ternyata iya. Itu yang membuat kita yakin. Memang kalau sebab sih ya Allah, kalau sebab itu banyak, tapi kita kan kembali ke hakikat. Nah, awalnya di situ. Begitu sudah ada anak, ya tadi orang tua nitipin itu, memang maaf, saya itu pengen berjalan seperti orang tua ini awalnya. Makanya begitu ada orang tua nganterin anaknya menitipin itu kan saya kan kebiasaan saya itu kalau maghrib nggak pulang kalau belum beres isya di masjid itu. Nah, begitu ada orang tua nitipin anaknya, saya bilang ya maaf ya, kalau memang mungkin sudah seharusnya begini tapi saya sebelumnya minta maaf kalau anak bapak pulangnya agak malam. Maksudnya apa? Saya ingin sholat isya saya ada yang nemenin dengan arti berjamaah. Nah kan kalau kita pada umumnya pengajian di kampung kan habis maghrib ya, habis maghrib. Kalau kita ngeberesin anak mengaji pasti jamaah di masjid sudah beres. Nah, dengan arti saya ketinggal jamaah. Makanya saya mohon sama orang tuanya untuk apa yang memaklumi anaknya, saya minta untuk menemani saya sholat isya. Biar saya meskipun nggak di masjid tapi tetap saya berjamaah. Itu awalnya. Kata orang tua,
sudah kalau gitu nggak apa-apa. Malah seneng mereka. Malah seneng. Ya. Lama kelamaan saya tuh punya pikiran juga. Kalau begitu ya, kalau udah ada anak begini, ya udahlah habis isa saya kasih lagi. Kan awalnya ngaji Quran doang, gitu kan ya. Memang saya punya pikiran begini, ngaji Quran kalau di depan guru, ya insya Allah salam enggak. Ya sama saja kita bepergian di suatu tempat. Kalau pertamanya awalnya ada yang ngajak, ada yang ngikut, insya Allah ada yang ngajak, nggak tersesat ya. Cuman kan nggak tahu ini kampung apanya. Nah sama saja mungkin begitu ya, ngaji Quran salam enggak, cuman kalau kita tanya ini bacaan apa yang nggak tahu. Makanya bisa awalnya saya kasih belajar tajwid gitu tuh, sama-sama belajar tajwid. Lama kelamaan mungkin orang tua juga melihat, akhirnya ada lagi anak-anaknya orang tua yang nitipin anak itu. Ya Allah, akhirnya saya itu merasa beban dalam hati. Waktu itu kan awalnya cewek-cewek, perempuan. Makanya dalam pikir, ya Allah, ya saya ini ngaji, tapi kan alangkah indahnya kalau lebih terpisahkan itu ya, maksudnya antara cewek dan cowok, laki-laki dan perempuan. Akhirnya alhamdulillah Allah memberikan tempat, yaitu di samping rumah itu. Oke. Majelis dengan kayu lah ya. Majelis dengan kayu. Awal itu saya juga berpikir ada yang ngomong mau bikin majelis, nggak berani. Jadi awalnya majelis dulu. Nah, baru bikin lama kelamaan ada yang nginep. Perempuan. Cewek laki-laki ini mah, kalau yang nginep mah. Ya Allah, malah ada tempatnya sih. Kayaknya indah ya, bagus ini. Alhamdulillah, nggak tahu bahwa yang ada tuh saya bikin tempat dua kamar, yang sekarang udah nggak ada ini. Oh ya. Dulu di mana? Dulu di depan. Oh yang di sana. Di bawah pohon kelapa itu. Jadi awalnya itu, alhamdulillah itu berjalan. Lama kelamaan, makanya ini buat pelajaran sekarang. Kan sekarang udah ada cewek ya. Sekarang udah ada cewek, cuman cewek itu kan masih satu tempat dengan kita, masih satu rumah dengan kiai dengan keluarga. Makanya saya punya pikir begitu. Apa maksudnya? Ya dulu juga orang dulu. Ya maksudnya waktu cowok itu kan, waktu yang laki-laki kan orang dulu sebelum ada tempat. Mudah-mudahan Allah meridhoi, nanti juga Allah yang ngasih kita tempat. Jadi teman-teman, ini agak menarik karena sebenarnya kalau secara ekonomi mungkin juga tidak ada, hanya niat saja dengan modal ilmu dari pondok. Tetapi kemudian dengan tekad, dengan keinginan yang kuat, terjadilah pondok-pondok ini. Nah, itu siapa yang membantu bangun pondok ini? Kalau dia ngomong siapa yang membantuin, nah saya ingat nih, awal modal ya. Jadi tahun pertama saya itu ya mempunyai keinginan begini. Saya ngumpulin orang tuanya mau khataman awalnya, khataman satu, biar anak-anak yang belum ini ada kesemangatan melihat temannya, melihat keberhasilan temannya yang hafal dunia, yang hafal surat-suratan, yang hafal tufatul akal tadi kan gitu ya. Yang kedua, kalau orang tua senang, pasti senang kan memberi kebahagiaan orang tuanya lah, nyawa melihat anak, keberhasilan anak awalnya itu. Nah kan rasa malu ada saya tuh. Udah ada begitu, ya udah, yang penting hataman gitu doang. Nah ada tuh satu orang tua ngomong, gimana ada orang tua pengen nyawer, dan nyawer ya, pengen nyawer, tradisi sawer kan. Awalnya malu saya tuh, udah nggak gini, ya udah malu aja kamu nyawer mah. Alhamdulillah saweran tahun pertama khataman itu ada uang 2 juta. Ya ada uang 2 juta. Saya bilang sama teman-teman, nih uang ini ya, mudah-mudahan saya itu pengen punya bangunan, nggak tahu pondok dulu, nggak tahu majelis dulu. Jadi modal uang 2 juta itu dari saweran. Dikit lah buku, yang pasti kan lebih dari itu. Nah jadi untuk semangat modal saya itu waktu 2 juta. Tapi alhamdulillah jadi 5 kamar. Kalau cara pikir kan nggak mungkin uang 2 juta jadi 5 kamar.
Jadi alhamdulillah itu awalnya. Jadi semuanya swadaya. Jadi saweran itu teman-teman tadi diceritakan bahwa anak-anak yang sudah belajar di sini, kemudian ada tradisi hataman, artinya setoran atas hafalannya itu, lalu ada bagian dari keluarganya mengapresiasi, biasanya saweran tuh. Saweran itu berupa uang, berupa kadang setelah itu ada makan-makanan gitu ya. Nah hasilnya itulah muasal Pondok Kobong Nekat ini dibangun. Jadi dari 2 juta rupiah, kalau secara logika kan tidak mungkin 2 juta rupiah bisa jadi 5 kobong yang sekarang ada 7 itu. Apalagi kemudian berkembang ini kita punya majelis, harapannya tadi memang ada pondok pesantren anak-anak perempuan yang masih bareng bersama keluarga kiainya, sehingga pastinya sudah mulai dipisah ya, harapannya nanti ke depan itu bisa terwujud. Nah selanjutnya ini kira-kira yang di sini apa saja yang diajarkan kepada anak-anak itu? Kalau sekarang sih alhamdulillah ya. Kalau sekarang mah itu juga hasil pemikiran saya itu setiap tahun saya punya pikiran ya Allah. Jadi kalau orang sama orang ya, kita itu bekerja. Jadi saya itu merasa dicukupi. Berarti kita itu harus nambahin kerjaan. Awalnya kan cuma malam doang. Awalnya ngaji itu. Malam doang. Jadi kalau kita pikir sesama manusia, ya kan, kita lagi kerja. Jadi kita tuh merasa banyak upahnya sama kerjanya. Akhirnya saya tambahin, kalau pagi saya ngaji tafsir. Tafsir apa? Tafsir Jalalain. Itu nyoret, ya tafsir Jalalain sama Imriti. itu kitab mata al-abjur mau ya, buat membaca kitab itu belajarnya Imriti, Jurumiyah gitu ya. Dia ngomong bisa, saya nggak bisa ya. Makanya itulah saya kasih nama nekat gitu ya. Awalnya begini, saya belum berani bilang, apalagi pondok pesantren, bilang kobong juga masih beratnya itu ngukur saya, masih seorang saya punya kobong, masih seorang saya punya pondok pesantren. Jadi kalau ada yang nanya, kita dibubuk aja di belakang, dibubuk lama-lama jadi kobong gitu kan. Ya udah kobong nekat. Apa nekat? Nekat dalam arti sesungguhnya ya, dia benar-benar nekat aja gitu. Ya, jadi begini. Waktu petualangan saya dari pondok ke pondok, yang saya temukan kata nekat itu, arti nekat. Nekat itu sebuah singkatan. Jadi nekat menerima karunia Allah Ta'ala. Jadi menerima. Jadi di samping, di sisi lain saya juga taruhlah kita bukan orang baik, tapi pengen jadi baik. Akhirnya kita nekat pengen jadi orang baik. Saya ini aslinya nggak bisa ngaji. Ada upaya. Ya nggak bisa ngaji itu. Saya nekat. Maksudnya apa? Kan semua juga karena tuntutan. Orang itu bergerak dengan tuntutan. Mana? Saya nggak bisa ngaji karena Allah kasih teman belajar. Makanya saya sebut sekali ini, mau nyebut itu sambil saya masih berat buat saya. Masih berat. Makanya teman belajar saya. Usianya berapa Kiai sekarang? Kurang lebih 35, 36 lah. 36 ya. Masih sangat muda. Dulu belajar mondok di mana? Pertama lulus SD 97. Oh SD lulus. SD lulus. SD di Deringo. Ya, pesantrennya Kiai Humedi. Ya kakak saya sepuh saya. Selain kakak, ya guru juga karena memang diajak gitu untuk belajar di situ, memang dididik untuk biar bisa ngaji sebenarnya kayak gitu ya. Iya. Terus pernah kemana aja belajarnya? Sesudahnya di Deringo ya, di kakak itu kurang lebihan ada 15 tahun ya, lama sih. 15 tahun. Iya, kalau umpamanya cerdas pintar sih. Jadi kan 2013 itu saya keluar, bukan pulang ke rumah, bukan. Saya ke Solo awalnya, ke Solo ke rumah guru saya waktu yang waktu itu di sini awalnya, lurah pondok di Deringo ini. Ya, terus begitu daftar pengalaman lah, bikin pondok pesantren saya di sana di Solo, saya sana. Habis dari Solo nggak lama, namanya juga lewat ini ya, pengalaman itu. Terus ke Tambak Beras. Oh, pernah Tambak Beras? Tambak Beras, Jawa Timur. Kiai di situ sama temen
tafakulan silaturahmi ke kiai-kiai sampai saya tahu Tebu Ireng juga awalnya di situ. Cuma ya di situ di Tebu Ireng juga bukan tempat pas waktu haul Gus Dur keempat kalau nggak salah. Dari situ kurang lebih 41 hari ya dari Jawa Timur terus ke Kaliwungu. Nah ke Kaliwungu Jawa Tengah namanya. Kaliwungu tuh induknya kali. Karena dulu saya dari situ dari Kaliwungu. Jadi itu sekelumit tentang sejarah apa namanya belajar Kiai Goji inilah. Nah sekarang kalau anak-anak belajar ini ada berapa? Kurang lebih kan sekarang alhamdulillah ada yang dari luar ya. Yang awalnya kan saya mah begini, satu mengukur keadaan saya. Nah, yang kedua ya Allah khususnya kampung saya sendiri aja kan gitu kan. Kan maksudnya apa, kalau kampung sendiri kan bisa Fatihah nggak kemana-mana, bisa tahlil nggak kemana-mana. Kalau orang dari luar kan sudah bisa namanya juga mencari pulang masing-masing. Tapi alhamdulillah kalau pandangan orang sih dia aja. Kalau pokoknya ada yang dari ibu gitu, Itu dari mana-mana muridnya. Mana-mana aja muridnya ada yang dari ini. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu ada yang dari Serang, ada yang dari Lampung, sekarang kan juga ada yang dari daerah-daerah sekitar Cianjur malah. Oh dari Cianjur. Iya. Juga ya. Puasa kemarin ini ada yang dari Cianjur. Bahkan sekarang katanya pengen istiqomah. Ya alhamdulillah. Kalau mau nurutin saya belajar. Jadi arti daripada nama tempat juga ya itu sangat berpengaruh buat saya. Tapi mereka, nah jadi sekarang ada bahasa pondok pesantren Al-Qanaah, ya itu awalnya ada yang minta, ada yang ngajak bersama, cuman itu namanya apa majelis itu gitu kan? Iya, saya bingung kali itu. Bingung, makanya banyak gitu. Saya bilang pondok nekat, tambah bingung, tambah kosong nekat, pondok nekat. Masa pondok pesantren namanya nggak ada Islaminya gitu. Jadi ya udah kalau begitu mah biar sesuai dengan nama nekat tadi. Kalau pondok pesantren Al-Qanaah. Al-Qanaah itu kan artinya nggak jauh sama nekat. Nekat itu kan dari karunia Allah Ta'ala. Al-Qanaah juga orang yang menerima. Jadi maksudnya ini arti menerima ini bukan hanya sekedar kita dikasih ini alhamdulillah bisa terima, bukan hanya sekedar itu. Hasil belajarnya pun juga anak-anak mudah-mudahan bisa begitu seperti itu. Karena kita mah bisanya Fatihah ya kita diterima aja kalau bisa. Itu dari arti nama santrinya tadi alhamdulillah sudah mulai beragam, itu laki-laki dan perempuan. Yang kitab diaji tadi apa aja? Kalau pagi tafsir Jalalain, Imriti, terus Al-Quran pasti tajwid gitu ya. Tajwid alhamdulillah sekarang malahan ada yang tajwid Quran. Oh, ada tajwid Quran. Itu khusus yang cewek karena istri kan tafid gitu kan itu. Ada. Terus kitabnya yang lain kalau fikihnya ada Fathul Qorib, kemudian ada Safinatun Najah. Kalau tingkat awal-awal ada Muqaddimatul Fiqhiyah dan sebagainya. Aktivitas anak-anak pondok kayak yang paling sering saya dengar ini dalail apa ini? Kalau khairat gini ya, malam Jumat itu kan yang pertama tadi saya ngadain sholawat itu kan berjanji. Jadi Jumat ini berjanjian, marhab itu. Gue Jumat lagi berakhir. Jadi setiap Jumat. Setiap malam Jumat doang makanya. Jadi diseling. Jumat ini berakhir, Jumat ini berjanji, Jumat ini berakhir. Lah, tadi saya kembali lagi ke awal agak pengen meneruskan omongan kita. Sebenarnya apa kok motivasinya mendirikan pondok? Tidak, saya pengen kerja, saya pengen membangun keluarga aja gitu. Ini kok malah mikirin banyak sekali umat. Di sini ada anak-anak dengan usia semuda itu. Awalnya kan saya tadi juga ngomongnya, maksudnya pengen menyelamatkan, ya untuk membubarkan mungkin nggak bisa. Setidaknya saya itu mengurangi kebiasaan anak-anak kampung setempat yang kayaknya kurang baik.
Oke. Seperti nongkrong-nongkrong awalnya kan saya lihat di kampung-kampung biasanya kan cowok cewek main HP, ketawa kesana kemari. Akhirnya saya ngadain sholawatan itu mudah-mudahan kan seminggu sekali itu agak berkurang. Bukan hilang tapi berkurang kan udah lumayan lah. Terus ada muatan nilai-nilai agama yang dibangun gitu kan anak-anak kesini. Nah kalau harapannya Kiai dari yang Kiai lakukan ini kan sudah mulai berkembang nih. Ke depan harapannya mau bagaimana? Mau jadi pondok ini jadi semakin luas atau misalnya saya pengen menciptakan orang-orang generasi Al-Quran yang banyak gitu? Apa harapan? Atau apa keinginan yang belum tercapai? Keinginan yang belum tercapai sih PR ya. PR sekarang itu alhamdulillah kalau ngaji kan sambil berjalan. Juga keadaan lingkungan juga memang sambil berjalan. Saya itu kadang yang bikin beban dalam pikiran melihat anak-anak kurang begitu terayomi, terjaga karena melihat kondisi tempat. Karena memang sudah banyak omongan dari kampung, dari teman dan sebagainya. Maksudnya kok di pondok pesantren kok orangnya bebas dan sebagainya. Saya cuma bisa merenung. Maksudnya apa ya sih kalau khususnya kalau santri perempuan seharusnya kan tempatnya lebih terjaga, tertutup. Ini mah apa namanya akhir kan? Iya. Karena memang belum ada fasilitas itu ya, karena masih bareng dengan keluarga itu tadi. Jadi itu harapan yang belum terwujud. Harapannya belum terwujud itu intinya bangunan pondok lah ini. Sama dengan ini majelis sebenarnya lantai kita berada di lantai 2 teman-teman, lantai 1-nya itu sebenarnya belum jadi. Itu rencananya apa yang dibawa? Rencananya kan dapur ya, dapur rumah maksudnya ini. Kan awalnya kan judulnya saya bikin majelis. Makanya kalau saya mau ngedoain bawah, saya merasa malu. Terus mengingat guru-guru saya juga yang pejuang agama itu yang melihat guru saya orang tua saya nggak ada yang mendahulukan pribadi itu nggak ada. Jadi awal itu pasti sesuatu yang dibutuhkan oleh agama. Taruhlah ini majelis kan ya, majelis belum ada, udahlah, nah kapan aja. Jadi rencana bawah mah aslinya mah ya buat keluarga. Oke. Itu teman-teman. Nah, saya pengen nanya-nanya lagi soal anak-anak di sini. Rata-rata itu pada ada yang sekolah atau enggak, atau boleh atau tidak sampai sekolah? Bagaimana Kiai? Yang mondok di sini. Kalau mau nggak boleh kan ada di sekolah. Jadi kalau buat saya sama aja sih belajar ya kan. Jadi yang sekolah ya mah enggak, yang nggak sekolah juga mah enggak. Orang saya juga nggak sekolah, cuma mungkin karena keadaan. Kalau saya nggak sekolah mungkin karena keadaan gitu aja. Kalau anak-anak mau sekolah, saya melarang umpamanya untuk zaman sekarang. Saya kasih yang maksudnya apa? Saya bangga ada orang sekolah mau sambil belajar ngaji juga begitu. Nah itu tadi teman-teman, jadi di pondok ini sebenarnya kiainya tadi bilang masih malu dibilang pondok, tetapi untuk kita menyebutkan agak susah memang. Kobong itu nggak familiar juga. Tapi kalau pondok karena memang santrinya ada, sistem belajar ngajinya juga ada, sehingga kita sudah sebut pondok saja lah. Jadi pondok di sini itu namanya Al-Qanaah, itu juga yang tadi diceritakan tanpa sengaja semuanya, karena memang terjadinya sejarah pondok ini juga nggak sengaja ketika pulang dari pondok, kumpul-kumpul anak-anak muda itu daripada kumpul-kumpul aja, jadi memberikan ajaran-ajaran agama, itu ada sholawatan, kemudian bisa berkembang, ada orang tua yang menitipkan anak sampai hari inilah, termasuk juga ada yang sekolah gitu ya. Ini saya merasa kenapa ini perlu hal-hal baik inilah yang pengen saya ceritakan ke banyak orang, bahwa kita berjuang itu, bahwa kita berkarya itu pada semua sisi itu.
Ada yang berkarya melalui kesenian, lalu memberikan gerakan, membangun gerakan sosial berkesenian. Ada sosial kemasyarakatan. Nah, ini ada pendidikan sosial keagamaan. Jadi keagamaannya dapat, pendidikannya dapat, sosialnya dapat. Dan uniknya yang selalu saya bilang tadi, dipimpin oleh anak muda milenial. Makanya saya menyebutnya milenial Islami. Baik, tentu saja teman-teman, obrolan kita kali ini dengan Kiai Goji. Nah, jika ada yang ingin berkunjung, ingin bertanya atau ingin menitipkan anaknya, pesantren ini ada di mana, Kiai? Kalau kampung Karangjeta, Ciwandan. Jadi kampungnya Karangjeta, kelurahannya Banjarnegara, kecamatannya Ciwandan, kota Cilegon. Nah, nanti bisa menghubungi lewat kami juga, lewat akun YouTube kita atau nanti Instagram kita. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ketemu di edisi Lokal Hero selanjutnya. Salam perspektif saya.